Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Bulughul Maram, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu yang berkenaan dengan kunut di salat subuh yang berkelanjutan, di mana redaksi hadisnya berbunyi falam yazal yaqnut wa amma fi subah, yaitu Rasulullah pada salat subuh falam yazal yaqnut, masih berkunut, hatta faraqat dunya, sampai Rasulullah itu berpisah dengan dunia ini. Nah, terdapat kelemahan di dalam hadis ini sebagaimana telah kita kaji pada pertemuan sebelumnya, yaitu terdapat perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Nama beliau adalah Isa ibnu Mahan, yang beliau telah menyendiri dalam periwayatan ini dan tidak didapati hadis yang menguatkan periwayatan ini dari Anas ibn Malik bahwasanya memang Rasulullah itu masih terus melakukan kunut di salat subuh. Nah, kemudian para ulama akhirnya berbeda pendapat untuk di kunut subuh pada ketika dilaksanakan terus-menerus, apakah masih disyariatkan, dianjurkan ataukah tidak. Mazhab Al-Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat dilanjutkan, dilakukan terus-menerus, karena pandangannya adalah waktu tersebut adalah waktu yang tepat untuk berdoa. Jadi sayang untuk disia-siakan berdoa pada waktu tersebut, yaitu pada saat i'tidal, dan pendapat Imam Malik sebelum ruku. Jadi dilakukan kunutnya itu sebelum ruku. Adapun mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibn Hanbal tidak memandangnya sebagai amalan yang disyariatkan, atau dengan kata lain memandangnya adalah perkara yang muhdats, perkara yang baru. Nah, di antara yang mendukung pendapat ini adalah hadis Anas ibn Malik selanjutnya, di mana para ulama yang berpendapat tidak disyariatkan kunut di salat subuh. Mereka berpendapat bahwasanya kunut itu dilakukan hanya ketika turun suatu kejadian. Nazalat as-sakinah bil muslimin, nazalat al-musibah bil muslimin, nazalat nazilatun bil muslimin. Ketika ada turun suatu kejadian luar biasa, musibah luar biasa di tengah-tengah kaum muslimin, barulah kemudian dilakukan kunut yang dinamakan kunut nazilah. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik yang akan kita baca pada kesempatan malam hari ini, yaitu hadis ke-24. Qala rahimahullahu anhu, juga diriwayatkan darinya, yaitu dari Anas bin Malik, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkunut illa idza da'a liqaumin, kecuali beliau mendoakan bagi suatu kaum. Jadi mendoakan kebaikan bagi suatu kaum. Misalnya suatu kaum ditimpa musibah, maka Rasulullah mendoakan pertolongan kebaikan bagi kaum tersebut. Au da'a ala qaumin, atau Rasulullah mendoakan laknat kepada suatu kaum. Artinya terjadi suatu kejadian sehingga menuntut Rasulullah untuk berdoa memohon kepada Allah pertolongan, dan Rasulullah memohon untuk menimpakan kekalahan bagi suatu kaum. Disitulah Rasulullah melakukan doa kunut yang disebut dengan kunut nazilah.
Nah, ini yang dipegang oleh para ulama yang tidak memandang pensyariatan kunut subuh, yaitu mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Hadisnya disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Dari sini jemaah sekalian kita bisa melihat perawinya ini kan sama-sama Anas bin Malik. Anas bin Malik di hadis Abu Ja'far mengatakan Rasulullah masih kunut di sholat subuh. Tapi yang diriwayat Ibnu Khuzaimah ini, Anas bin Malik mengabarkan Rasulullah itu tidaklah berkunut kecuali ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah umat sehingga Nabi harus mendoakan pertolongan bagi umat tersebut atau mendoakan laknat bagi kaum yang sedang berbuat kerusakan. Nah, ini kan sama-sama dari Anas bin Malik tapi redaksinya kok bertentangan gitu. Ketika terjadi pertentangan seperti ini, maka dilihat secara kekuatan sanadnya. Yang lebih kuat adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Sementara yang sebelumnya itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal terdapat perawi yang lemah di situ, yaitu Abu Ja'far Ar-Razi atau Isa ibn Mahan. Namun jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam rangka amanat ilmiah, kelemahan dari Abu Ja'far Ar-Razi ini tidaklah mutlak. Artinya ada toleransi untuk menerima sebagian dari riwayat-riwayatnya Abu Ja'far Ar-Razi ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan penilaian saduq sayyi'ul hifdzi. Beliau ini saduq, artinya secara umum hadis-hadisnya hasan, boleh diterima. Ini istilah yang digunakan saduq. Tetapi perlu diwaspadai, ada su'ul hifdzi, ada keburukan di dalam hafalannya yang menjadikan kita harus berhati-hati terhadap riwayatnya ketika ia menyendiri. Nah, dalam hal ini riwayat hadis kunut subuh Abu Ja'far Ar-Razi menyendiri dalam periwayatan yang mengabarkan bahwasanya Rasulullah masih berkunut di salat subuh. Hal ini yang menjadikan kita curiga kepada siapa riwayatnya Abu Ja'far Ar-Razi untuk hadis Anas bin Malik. Kecurigaan kita bertambah lagi ketika mendapati hadis Anas bin Malik dari jalur lain yang lebih sahih, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ternyata di situ Rasulullah tidak berkunut, kecuali ketika terjadi suatu kejadian di tengah-tengah umat. Nah, ini dari sisi riwayat hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu masih kunut di salat subuh, ini terdapat kelemahan di dalam periwayatannya. Adapun dari sisi pengamalannya ini sudah kita bahas kemarin dari sisi fikihnya. Mengingat masing-masing ulama ini berijtihad, ada yang berijtihad untuk mengamalkan dan ada yang berijtihad untuk tidak mengamalkan. Nah, sebagaimana kemarin disampaikan pendapat juga dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, in qanata fahasan, kalau mau kunut itu baik, wa in lam yaqnut fahasan, kalau tidak kunut juga baik, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang dinukilkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam jami'nya. Ini dari sisi pengamalan demikian. Nah, adapun hadis lagi yang menjadi dasar bagi para ulama yang tidak memandang disyariatkannya kunut di salat subuh, ini adalah hadis Abu Malik Al-Asyja'i, yang mana nama beliau adalah Sa'ad ibn Tariq ibn Asyam Al-Kufi, thiqah, seorang tabi'in di Kufah yang thiqah, meriwayatkan dari ayahnya, nama ayahnya Tariq ibn Asyam Al-Asyja'i, salah satu dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu hadis yang ke-35. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa an Sa'ad ibn Tariq al-Asyja'i, diriwayatkan dari Sa'ad ibn Tariq al-Asyja'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qultu li abi, aku mengatakan kepada ayahku, ayahnya yaitu Tariq ibn Asyam al-Asyja'i, ya abati, wahai ayahku, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah, engkau ini telah salat
di belakang Rasulullah, artinya engkau telah bermakmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakar, juga di belakangnya Abu Bakar, engkau bermakmum di belakang Abu Bakar. Wa Umar, juga di belakang Umar. Wa Utsman, juga di belakang Utsman. Wa Aliin, juga di belakang Ali ibn Abi Thalib. Afakanu yaqnutuna fil fajri, apakah mereka itu semuanya berkunut di salat fajar atau salat subuh? Qal, maka Tariq ibn Asyam al-Asja'i mengatakan kepada putranya Sa'ad ibn Tariq, "Ai bunayya, wahai anakku," kata beliau, "muhdats, ini adalah perkara yang baru." Ini adalah perkara yang baru. Rawahu al-khamsah illa Abu Daud, diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Imam Abu Daud. Muhdats ini maknanya adalah bid'ah, ini perkara yang muhdats atau bid'ah untuk melaksanakan kunut secara terus-menerus itu di salat subuh. Yang demikian ini jamaah sekalian, kalau kita mau menelaah lebih dalam lagi hadis ini, kesimpulan bahwasanya berdoa di kunut subuh itu sebagai satu perkara yang muhdats. Ini apakah keputusannya dari Nabi atau ini adalah pandangan dari Tariq ibn Asyam al-Asja'i? Karena tadi ini ditanya oleh siapa? Oleh putranya. Apakah keempatnya ini berkunut? Yang ditanya adalah berkunut atau tidak. Harusnya jawabannya adalah tidak berkunut. Tetapi Tariq ibn Asyam menjawab pertanyaan putranya ini dengan pertanyaan yang lebih dengan jawaban yang lebih komplit, yaitu mengemukakan hukum dari mereka yang melakukannya. Sehingga ketika beliau menjawab muhdats, artinya pelakunya. Jadi dengan jawaban muhdats ini, Rasulullah kemudian Khulafaur Rasyidin yang 4 ini tidak melakukan. Dan mereka yang melakukan maka telah melakukan satu perbuatan baru dalam agama ini. Ini adalah pandangan siapa? Pandangan dari Tariq ibn Asyam al-Asja'i. Karena beliau yang menjawabnya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing dari para sahabat ini akan melihat ada perkara yang dinilai sebagai suatu perkara yang muhdats, perkara yang baru, dan ada nanti yang melihat meskipun perkara tersebut itu baru, tetapi jika didapati ada dasar dalil di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka perkara tersebut masih diizinkan untuk dilakukan. Cari bapaknya sholat. Ya. Nah, saya ulangi, para sahabat ini ada yang di satu sisi nanti menilai suatu perbuatan muhdats atau perbuatan bid'ah, namun bagi sahabat yang lain tidak. Contoh yang lain adalah penilaian tentang mengeraskan basmalah di dalam sholat. Dalam hadis Abdullah ibn Mughaffal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal juga salah satunya. Abdullah ibn Mughaffal juga ditanya oleh putranya, apakah mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholatnya. Dia mengatakan kepada putranya itu adalah perkara yang muhdats. Tetapi para sahabat yang berada di Mekah malah mengeraskan bacaan basmalahnya di dalam sholat. Sehingga dalam hal ini ketika kita mendapati ada sahabat yang berpendapat ini perkara yang muhdats, perkara yang baru, ada para sahabat yang juga berpendapat boleh untuk dilaksanakan, maka wilayah permasalahan ini masih termasuk wilayah khilafiyah ijtihadiyah. Nah, perkara yang lain yang para sahabat juga masih berbeda pendapat tentang muhdats atau tidak muhdats, atau bid'ah atau tidak bid'ah, adalah penulisan hadis.
para salaf dahulu di masa sahabat dan masa tabi'in memandang menulis hadis itu sebagai suatu perbuatan yang aib. Nah, di antara dasar dalilnya yang menunjukkan tidak boleh menulis hadis itu adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu, kata Nabi. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, hapus. Nabi perintahkan untuk menghapus. Nah, sesuatu yang dari Nabi tetapi bukan Quran, itu apa namanya? Hadis. Enggak boleh ditulis. Sehingga sebagian salaf mereka memilih hadis itu bukan ditulis tapi dihafal. Dan menulis hadis itu merupakan suatu aib. Nah, sebagian salaf berpendapat bahwasanya penulisan hadis ini perkara yang bid'ah. Tidak boleh, karena Nabi sendiri yang melarang. Nah, kalau untuk kunut subuh Nabi belum pernah melarang gitu loh. Tetapi karena Nabi meninggalkannya sehingga sebagian salaf berpendapat melakukannya adalah bid'ah. Nah, demikian dalam hal penulisan hadis, sebagian salaf dahulu memandang penulisan hadis adalah satu perkara yang bid'ah. Sampai kemudian berlalu masa di mana rantai periwayatan sanad itu semakin bertambah, generasi semakin panjang. Kalau di masa tabi'in periwayatan hadis itu cukup menyebut sahabatnya saja gitu kan. Kalau haddatsana Abdullah ibnu Umar, karena tabi'in yang nyampaikan. Nanti tabi'in ini wafat, lanjut kepada generasi atba' tabi'in harus menambah mata rantai periwayatan, disebut tabi'innya, disebut sahabatnya. Misalnya haddatsana Nafi' an ibni Umar. Lanjut generasi setelahnya, ketika atba' tabi'in wafat, misalnya Imam Malik ya sudah wafat, maka muridnya Imam Malik tidak cukup hanya menyebut Abdullah bin Umar saja, tapi dalam rantai periwayatannya juga menyebut akhbarana Malik an Nafi' an ibni Umar. Akan bertambah terus, berlanjut generasi bertambah terus. Kalau ini mau dihafal gitu kan, dan tidak boleh menulis hadis, ini mau sampai kapan? Nah, oleh sebab itu baru kemudian dikaji ulang pandangan larangan menulis hadis. Ini dikaji oleh beberapa ulama hadis. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ketika beliau mengkaji lagi boleh atau tidak menulis hadis, ternyata beliau dapati ada rukhsah, kebolehan dari Nabi untuk menulis hadis. Didapati di di hadis Abu Syah pada saat khutbah Nabi di Fathu Makkah. Pada saat Fathu Makkah Allah berikan kemenangan bagi kaum muslimin, dan hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nabi berkhutbah. Ketika Nabi berkhutbah, ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Syah tidak bisa menghafal khutbah Nabi karena terlalu panjang. Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, uktub li, tuliskan bagiku wahai Rasulullah." Maka Nabi Muhammad memerintahkan sahabat yang lain, "Uktubu li Abi Syah," tuliskan untuk Abu Syah ini. Nah, ketika didapati ada riwayat Nabi memerintahkan untuk menuliskan bagi Abu Syah, yang dituliskan ini kan khutbah dia bukan Quran. Sementara tadi di hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi melarang untuk menulis. Nah, maka ketika didapati ada dua riwayat ini, dikompromikanlah. Di antara wujud komprominya yang dikemukakan oleh para ulama, larangan penulisan hadis ini dahulu di awal-awal masa hijrahnya Nabi SAW dilarang oleh Nabi menulis sebagai bentuk penjagaan dan kekhawatiran akan ketercampuran Al-Quran dengan selain Al-Quran. Ketika zaman semakin berlalu, nah pada saat Fathu Makkah ini era periode akhir masa dakwah Nabi di Madinah. Sudah banyak yang menghafal Al-Quran dari sahabat Nabi, maka disinilah Nabi mulai mengizinkan untuk menulis hadis.
Nah, dengan didapatinya riwayat-riwayat yang seperti ini, kemudian Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah itu menyusun kitab khusus tentang permasalahan boleh tidaknya menulis hadis. Nama kitabnya adalah Taqyidul Ilmi. Di kitab ini Al-Khatib Al-Baghdadi menghimpun siapa saja ulama yang melarang menulis hadis. Kemudian dalilnya apa saja, dasar argumennya apa saja. Kemudian bab selanjutnya ulama-ulama yang membolehkan menulis hadis, dasar dalilnya apa saja, diuraikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi sebagai kesimpulan akhirnya boleh menulis hadis ini oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini salah satu contoh permasalahan yang para ulama salaf ini ada menilai sebagai suatu perbuatan bid'ah, tapi yang lain menilai belum sampai bid'ah gitu. Sehingga dalam hal ini ada kasus-kasus perkara yang penilaian bid'ahnya itu belum final gitu loh. Ketika penilaian bid'ah itu belum final dan masih masuk pada wilayah khilafiyah ijtihadiyah, silahkan kaum muslimin dalam rangka kehati-hatian memilih pendapat yang itu bid'ah, tetapi bersikap kepada mereka yang masih mengamalkan. Jangan kemudian dianggap mereka yang mengamalkan ini sebagai ahli bid'ah. Nah, ini yang kemudian memicu terjadinya polemik di tengah-tengah masyarakat ketika ada suatu perkara dinilai bid'ah oleh suatu ulama, oleh seorang ulama atau sekumpulan ulama yang tergabung dalam satu madhab gitu kan, dianggap bid'ah, namun ulama yang lain belum memvonis bid'ah. Ini sudah dijadikan sebagai standar patokan bersikap terhadap ahli bid'ah. Ini beda gitu. Sikap terhadap ahli bid'ah yang seorang muslim itu dituntut untuk keras di dalamnya adalah ketika bid'ah itu menggugurkan satu dari sekian pokok ajaran Islam yang sudah disepakati. Dan ini dikemukakan oleh siapa? Dikemukakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab beliau Nuzhatun Nazar. Dalam kitab beliau Nuzhatun Nazar Syarah Nukhbatil Fikar. Karena nanti penetapan suatu hal ini sebagai bid'ah atau tidak bid'ah dan kemudian menganggap satu golongan ini ahli bid'ah atau tidak berkonsekuensi terhadap diterima atau tidaknya riwayat hadis. Dan ini menjadi bahan diskusi di dalam ilmu hadis, yaitu periwayatannya ahli bid'ah itu diterima atau tidak. Nah, masa nanti periwayatannya para ulama yang berpendapat kunut subuh itu boleh, kemudian ulama tersebut dianggap ahli bid'ah sehingga riwayat hadisnya nggak boleh diterima. Nah, ini kacau. Yang demikian kacau karena status bid'ah tidaknya ini masih diperdebatkan dalam koridor fikih, sehingga masih dalam wilayah khilafiyah ijtihadiyah belum final. Adapun yang dimaksud dengan bid'ah yang kita harus bersikap keras di dalamnya adalah bid'ah yang menggugurkan pokok ajaran Islam. Di antaranya contoh bid'ah yang menghalalkan darah kaum muslimin, bid'ahnya Khawarij. Maka terhadap mereka yang menghalalkan darah kaum muslimin ini hendaknya kita bersikap keras gitu loh. Hendaknya bersikap keras, jangan bermudah-mudah untuk menetapkan satu penilaian, ditumpahkannya darah kaum muslimin, halal darahnya dan lain sebagainya. Ini bid'ah yang harus kita bersikap keras di situ. Karena Islam dalam maqasid syariah tujuannya justru memelihara darah agar tidak tertumpah di bumi Allah ini. Tapi bid'ah ini datang dengan mengajarkan bahwasanya boleh menumpahkan darah pelaku dosa. Pelaku dosa itu didakwahi agar taubat, bukan kemudian divonis hingga kemudian boleh ditumpahkan darahnya di atas muka bumi ini, tidak gitu. Kalau misalnya pelaku dosa besar itu boleh ditumpahkan darahnya, kemana dakwah gitu kan? Para dai apa kerjaannya gitu kan? Tidak lagi mendakwahi. Dan Rasulullah SAW tidaklah menumpahkan darah para pendosa yang ada di Mekah, tetapi didakwahi.
terjadinya pertumpahan darah ketika memang tidak ada jalan lain kecuali perang, yang mana itu baru diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kapan? Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, baru turun surah Al-Hajj yang berisi berisi izin untuk melakukan perang terhadap mereka yang memusuhi agama Allah, itu baru kemudian di Madinah. Jadi demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang berkenaan dengan hal ini, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah itu di dalam Syarhus Sunnah menyusun bab tersendiri tentang sunnah dan bid'ah. Jadi bagaimana bahayanya bid'ah dan bagaimana harus bersikap terhadap ahli bid'ah. Jadi beliau menukilkan asar-asar dari para salaf tentang bersikap yang keras terhadap para pelaku bid'ah. Tetapi di akhir bab tersebut, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam kitab Syarhus Sunnahnya menyebutkan yang berlaku keras seperti ini adalah bid'ah-bid'ah yang memang menggugurkan pokok-pokok ajaran Islam yang sudah disepakati. Adapun permasalahan khilafiyah ijtihadiyah, kata Al-Imam Al-Baghawi, yang perkara tersebut adalah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf ini terjadi merupakan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Di mana rahmatnya? Allah yuhrija ibadahu, agar Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyusahkan sekumpulan dari hambanya yang lain. Nah, maka kalau antum lihat perkara-perkara yang para ulama itu masih ada khilaf di dalamnya, kita dituntut untuk bersikap dituntut untuk bersikap mengambil perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa mencela mereka yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, ini selalu demikian dalam perkara-perkara yang masih khilafiyah ijtihadiyah. Ini hendaknya seorang muslim bisa melakukan hal yang demikian, bisa menilai yang demikian, agar nanti tidak setiap yang dikatakan bid'ah itu kemudian dia berlaku bersikap yang eksklusif terhadap mereka yang berbeda pendapat dengannya. Ini tidak dibenarkan dalam hal ini. Allahu taala a'lam. Nah, kemudian hadis selanjutnya setelah dua sisi para ulama yang berbeda pendapat tentang masalah kunut ini, kunut subuh, Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan redaksi kunut yang disepakati, yaitu kunut di dalam sholat witir. Untuk di dalam sholat witir, para ulama menyepakati tentang disyariatkannya kunut. Tapi nanti perbedaan pendapatnya, apakah di setiap kunut witir atau nanti hanya di bulan Ramadan saja. Nah, ini terdapat dua pendapat. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud berpendapat kunut di sholat witir itu sepanjang tahun, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Ketika sholat malam dan menutupnya dengan witir, silahkan untuk berkunut di situ. Ini riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan fatwanya Abdullah ibnu Mas'ud ini yang kemudian menjadi dasar bagi madhab Imam Abu Hanifah, di mana madhabnya Imam Abu Hanifah kunutnya itu sepanjang tahun. Maka kalau antum melihat nanti sholat tarawihnya madhab Hanafiyah, itu sholat tarawihnya kunut terus dia setelah witir. Kemudian yang kedua, kunut witir ini hanya dilakukan, pendapat yang kedua, kunut witir ini hanya dilakukan pada pertengahan akhir dari bulan Ramadan. Ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan ini yang dipegang oleh mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumallahu taala. Sehingga keduanya ini memilih kunut di salat witir itu dilakukan di pertengahan akhir. Jadi setelah malam ke-15. Setelah malam ke-15 dari bulan Ramadan, barulah imam itu berkunut di salat witir sebagai penutup salat tarawihnya.
Adapun redaksi hadisnya diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyidu yang Nabi mengatakan Sayyid. Ini Sayyidu beliau ini Sayyid apa ya? Nabi SAW mengatakan Hasan ibn Ali ini inna bani hadzal sayyid. Anakku ini adalah Sayyid Hasan ibn Ali ini. Pernah suatu ketika diangkat oleh Nabi. Hadisnya ada di dalam Sahih Muslim. Hasan bin Ali ini diangkat oleh Nabi, kemudian Nabi mengatakan inna bani hadzal sayyid, anakku ini adalah sayyid. Fa la'allallaha an yusliha bainahuma fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti kelak mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin yang saling bertikai, kata Nabi. Nah, dua kelompok besar yang saling bertikai ini nanti akhirnya terjadi dalam sejarah. Pendukungnya Ali bin Abi Thalib dan pendukungnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kemudian kekhilafahan ini diberikan kepada Hasan ibn Ali dan beliau dibaiat menjadi khalifah. Hasan bin Ali kemudian menyerahkan kekhilafahan ini kepada Muawiyah bin Abi Sufyan agar kaum muslimin bersatu. Sehingga tahun di mana Hasan bin Ali ini memberikan kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ini dikenal sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin. Nah, kebenar yang disampaikan oleh Nabi bahwasanya Hasan bin Ali ini adalah seorang sayyid, kata Nabi. Dia mudah-mudahan nanti akan mempersatukan dua kelompok besar dari kaum muslimin yang saling bertikai. Pelajarannya dari sini apa jamaah sekalian? Nabi itu mencintai, menyenangi hambanya yang menyatukan, hamba sampai umatnya. Jadi Nabi itu menyenangi umatnya yang menyatukan, umatnya yang mendamaikan. Nabi tidak menyenangi umatnya yang memecah belah. Gitu loh hanunya. Jadi Nabi senang nih. Tapi perpecahan di umat ini sudah Nabi kabarkan akan terjadi biar gimana pun gitu loh. Tapi yang Nabi senangi mereka yang menjadi agen pemersatu, mempersaudarakan, mendamaikan. Ini yang disenangi oleh Nabi SAW. Jadi demikian. Nah, hadis ini oleh Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma, beliau mengabarkan allamani Rasulullah mengajarkan kepadaku kalimatin, beberapa kalimat, aku luhunna fi qunutil witri, yang aku ucapkan di kunut salat witir. Apa redaksinya? Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku fi man hadait, sebagaimana petunjuk yang telah Engkau berikan kepada orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk gitu. Wa'afini fi man afait, dan berilah perlindungan kepadaku sebagaimana Engkau memberikan perlindungan kepada orang-orang yang telah Engkau berikan perlindungan. Fi man afait. Wa tawallani fi man tawallait, dan kemudian anugerahkanlah perwalian kepadaku. Tawallani, dekatkanlah aku, jadikan aku wali untuk bisa dekat kepada Engkau. Tawallani fi man tawallait, sebagaimana Engkau telah memberikan perwalian ini kepada orang-orang yang telah Engkau perwalikan ini. Engkau jadikan wali dia. Sudah Engkau jadikan wali, jadikan pula aku ini berada bersama dengan mereka, yaitu walinya Allah yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa barik li fima a'taita, dan berkahilah bagiku fima, dalam segala hal, a'taita, yang Engkau berikan kepadaku. Engkau berikan kepada diriku pakaian, jadikanlah pakaian ini berkah. Di antara bentuk keberkahannya apa? Pakaian ini antum bawa untuk beribadah dan taat kepada Allah. Allah berikan antum kendaraan. Kendaraan ini antum gunakan untuk bawa antum ke masjid, untuk membawa antum ke tempat-tempat antum taat kepada Allah, maka kendaraan itu berkah. Tapi kalau
antum berikan kendaraan, kendaraannya ini malah dipakai menjadi fasilitas membawa antum ke tempat-tempat maksiat, nggak ada keberkahannya di situ gitu. Jadi dengan segala rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, di antara tanda keberkahannya itu apa? Semakin nikmat itu Allah berikan, rezeki itu berikan, kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut. Allah berikan anugerah pandangan mata. Maka pandangan mata ini antum tempatkan untuk melihat hal-hal yang Allah ridhoi. Antum gunakan untuk baca Quran, maka pandangan antum ini bernilai berkah di sisi Allah Azza wa Jalla. Segala kenikmatan yang kemudian antum gunakan untuk taat kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah sebagai fasilitas untuk taat kepada Allah, disitulah akan terletak keberkahannya. Waqini syarra ma qadaita, lindungilah aku dari keburukan apa yang telah engkau takdirkan. Nah, ini perhatikan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang ini menilai lindungilah dari takdir buruk itu nggak mau takdir buruk. Tapi perlindungan Allah terhadap takdir buruk itu adalah kita tidak terjerumus kepada keburukan manakala musibah itu terjadi, gitu loh. Seseorang ini ketika Allah takdirkan kena musibah atau tidak kena musibah, itu hak prerogatif Allah Azza wa Jalla, gitu. Misalnya seseorang sudah Allah timpakan musibah, gitu, nggak bisa dihindari. Tetapi keburukan dari musibah tersebut adalah misalnya orang tersebut tidak bersabar dalam musibah. Nah, ini keburukan. Maka ketika Allah melindungi orang tersebut dari keburukan akibat musibah, Allah anugerahkan kesabaran bagi orang tersebut terhadap musibah yang telah menimpanya. Jadi jangan diartikan di sini lindungilah aku dari keburukan apa yang engkau takdirkan, itu artinya tidak diberikan musibah sama sekali, enggak. Tetapi ketika Allah nanti berikan musibah, Allah akan anugerahkan sabar bagi orang tersebut sehingga dia terhindar dari keterjerumusan terhadap perilaku tidak sabar manakala musibah itu menimpanya. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Karena engkau ini ya Allah Maha menetapkan takdir dan tidak ada takdir yang ditetapkan atas engkau, gitu. Artinya tidak ada pihak manapun yang sanggup menetapkan takdir terhadap diri engkau, gitu. Wa innahu la yadhillu man walait, dan sungguh tidak akan hina mereka yang menjadi wali engkau, man walaita, yang dia berwali, berada dekat dengan engkau, itu tidak akan dihinakan. Tabarakta rabbana wa ta'alaita, maha penuh keberkahan engkau wahai Tuhan kami, dan maha tinggi engkau, wa ta'alaita. Dalam riwayat Imam Tabrani dan Imam Al-Baihaqi ada tambahan wala ya'izzu, tidak akan mulia, man adaita, orang yang memusuhi engkau, itu tidak akan mulia. Nah, doa kunut ini yang sering didengar oleh kaum muslimin dibacakan pada saat kunut subuh. Tapi ini hadisnya Rasulullah ajarkan untuk kunut witir. Kenapa kok dipakai di kunut subuh, gitu loh. Imam Baihaqi meriwayatkannya ini dipakai di kunut subuh, gitu loh. Di dalam riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, kalimatnya sama dan ini dilakukan di sholat subuh oleh Imam Baihaqi, disahihkan. Tetapi di dalam sanadnya terdapat kedhaifan. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menghukumi kedhaifannya di dalam Bulughul Maram ini. Walil Baihaqi an Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna du'aan nad'u bihi fil qunut min salati subhi. Rasulullah mengajarkan kami untuk mengucapkan doa yang diucapkan pada saat kunut di salat subuh, yaitu
doa ini, Allahumma hdini fi man hadait. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar apa? Wa fi sanadihi dha'fun. Di dalam sanadnya ada kelemahan. Kelemahannya di mana? Infiradu Abdurrahman ibn Hurmuz, Syaikhu ibni Jurayjin. Jadi penyendirian perawi yang namanya Abdurrahman bin Hurmuz. Abdurrahman bin Hurmuz ini ada dua gitu loh. Yang satu adalah perawi tabi'in yang masyhur dan dia thiqah di Madinah yang dikenal dengan lakopnya Al-A'raj, Abdurrahman ibn Hurmuz Al-A'raj. Tetapi yang di dalam sanad ini bukan beliau. Di dalam sanad ini bukan beliau. Yang ada adalah Abdurrahman bin Hurmuz yang satu lagi yang merupakan gurunya Imam Ibnu Jurayjin. Yang mana di dalam literatur ilmu rijal kami belum mendapati keterangan informasi tentang beliau ini bisa diterima atau tidak, sehingga masih tergolong perawi yang masuk kategori majhul gitu. Tapi dalam hal ini saya tidak menyatakan beliau ini perawi yang majhul, enggak. Karena apa? Hanya saja saya belum mendapati keterangan yang lebih rinci mengenai beliau ini, yaitu Abdurrahman ibn Hurmuz yang bukan Al-A'raj ini. Sehingga untuk sementara ini kategorinya masih kategori majhul. Inilah yang kemudian menjadikan Al-Hafidz Ibnu Hajar menilai fi sanadihi dha'fun, di dalam sanadnya ada kelemahan. Jadi ingat ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar enggak mengatakan sanaduhu dhaif, sanadnya lemah, enggak. Tetapi ada kelemahan di dalam sanadnya. Ini beda nih. Narasi yang demikian beda. Di dalam sanadnya ada kelemahan dengan sanadnya lemah, ini beda. Kalau dikatakan sanadnya lemah itu lebih besar dia tingkatannya. Tetapi ketika dikatakan ada kelemahan, maka diragukan kesahihannya. Maka dalam hal ini memang diragukan kesahihan bahwasanya doa ini diajarkan untuk kunut subuh. Tetapi yang telah sahih dari Hasan bin Ali adalah doa ini untuk sholat untuk sholat witir. Nah, ada sisa waktu sedikit, mungkin sebagian jamaah ada yang bertanya, Ustadz, kok biasanya sampai waqini syarra ma qadait itu imam pada diem gitu. Habis itu yang dibaca lirih gitu kan. Tapi yang disuarakan itu adalah dari Allahumma hdini fiman hadait. Ini yang disuarakan. Nanti sampai kepada waqini syarra ma qadait langsung bisik-bisik aja imam itu anunya. Sampai kemudian terakhir baru sujud. Biasanya imam yang dia membaca doa ini di kunut subuh. Allahu ta'ala a'lam. Yang nampak bagi saya dilirihkannya itu agar tidak diaminkan makmum. Karena ucapan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik ini adalah pujian untuk Allah. Kalau pujian untuk Allah kan enggak diaminkan. Yang diaminkan itu permintaan kepada Allah. Karena amin itu artinya adalah ya Allah ijabahilah, kabulkanlah gitu kan. Artinya amin ini Allahumma stajib, ya Allah ijabahilah, ya Allah kabulkanlah gitu. Jadi ketika diucapkan Allahumma hdini fiman hadait, amin gitu. Ya Allah berilah petunjuk kepadaku sebagaimana petunjuk yang telah Engkau berikan kepada orang-orang yang Engkau beri petunjuk gitu. Amin, ya Allah kabulkanlah gitu. Karena ini permintaan kepada Allah. Tetapi ketika masuk nanti fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, Engkau maha menetapkan takdir dan tidak ditetapkan takdir atas diri engkau. Nah ini kan pujian, dia bukan permintaan, sehingga kemudian tidak perlu untuk diaminkan. Nah masyarakat kita ini mohon maaf, mungkin sebagian yang belum mengetahui bahasa Arab, apa yang dibaca imam itu amin semua gitu loh. Karena belum tahu maknanya, apa yang dibaca imam itu diaminkan semuanya. Sampai dahulu ketika saya masih di pondok ini, senior saya itu pernah menceritakan santri-santri senior di pondok saya itu
karena dari pondok pesantren dianggap segalanya bisa gitu kan. Oleh orang kampung disuruh baca doa. Ketika disuruh baca doa, dia kan barusan kelas 1, belum ada doa yang dihafal. Yang dia hafal itu paragraf cerita. Paragraf cerita bahasa Arab. Yang isi ceritanya itu seorang sedang tidur, tiba-tiba ada kebakaran. Karena Muhammadun naiman fi firashihi was-sa'atu ashrun wal lailu wal lailu sakinun gitu kan. Jadi Muhammad itu tidur jam pukul 10, semuanya itu sudah tenang hening gitu kan, tiba-tiba terdengar suara kebakaran gitu kan. Itu yang dihafal anak kelas 1, belum hafal doa gitu kan. Ketika pulang ke rumah disuruh baca doa, bingung apa yang dibaca, itu yang dibaca gitu kan. Ketika itu dibaca, makmum nggak tahu ya, amin amin gitu kan. Parah ini. Nah maka ketika saya di pondok jangan sampai begini gitu loh. Diperingatkan oleh ustadz-ustadz kami ketika kami masih masih kelas 1 gitu kan. Nah, di satu sisi apa yang diceritakan oleh senior-senior kami ketika masih di pondok ini, ya ini PR kita bersama bahwasanya meskipun ya tidak bisa berbahasa Arab secara aktif, yang capcis-cus ngomong kayak orang Arab begitu, setidaknya gitu kan. Ketika kita baca Quran itu ada teraba-raba lah gitu loh maknanya gitu kan. Bahwasanya yang ini doa, yang ini bukan doa, itu hendaknya kaum muslimin berupaya untuk memahami hal tersebut gitu kan. Termasuk nanti di dalam bacaan-bacaan sholat kita itu, hendaknya di bacaan-bacaan sholat itu kita pelajari sehingga nanti pada saat sholat ini akan menambah kekhusyuan kita pada saat kita tunduk mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghayati maknanya, ini semakin menambah kekhusyuan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini demikian yang berkenaan dengan redaksi dari kunut yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat witir. Nah, ketika digunakan di dalam sholat subuh ini boleh gitu loh. Jadi doa yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam munasabah tertentu, ketika nanti diucapkan, didoakan pada munasabah yang lain yang sekiranya itu tidak khusus pada munasabah ini, maka diperbolehkan. Contoh, Sayyidul Istighfar itu kan yang ada dari Nabi itu pagi dan petang. Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya itu. Ini kan termasuk zikir pagi petang. Kalau semisalnya antum mau doanya itu ketika tengah siang hari, ini masih diperbolehkan. Kecuali nanti ya ada doa-doa yang khusus untuk munasabah tertentu, seperti misalnya doa yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf nih, doa hubungan badan suami istri. Tidak bisa antum pakai itu nanti ketika mau pemilu, mau coblos gitu, Allahumma jadi minasyaitan gitu. Ya Allah jauhkanlah setan pada saat coblos pemilu gitu. Ya nggak bisa dipakai di situ. Itu karena khusus untuk munasabah ibadah yang dilakukan oleh suami istri yang secara pribadi. Nah, ini khusus demikian. Adapun nanti doa-doa yang lain yang secara redaksionalnya itu tidak khusus untuk pada munasabah tertentu, tetapi dalam riwayatnya itu dikabarkan pada waktu tertentu, ini masih boleh untuk diucapkan di waktu-waktu yang lain di luar waktu yang dikabarkan di dalam hadis tersebut. Contoh seperti misalnya kunut witir ini nanti mau diucapkan di kunut nazilah, ini juga boleh gitu loh. Misalnya mau diucapkan di kunut nazilah boleh. Kemudian di kunut witir selain dari ini apakah boleh juga? Boleh juga gitu loh. Mau berdoa yang lain dengan doa-doa yang warid yang memang ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diungkapkan pada saat witir atau pada saat nanti kunut nazilah, ini juga diperbolehkan untuk memilih doa ini. Singkatnya,
Waktu di mana diperbolehkan berdoa ini bebas untuk berdoa. Hanya saja nanti karena doa kunut ini di dalam sholat, tidak boleh nanti doa kunut dengan berbahasa bahasa ajam. Bahasa ajam itu apa? Bahasa selain Arab. Nanti kunut subuh gitu kan pakai bahasa Indonesia nggak boleh gitu, karena dia bukan bahasa Arab. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.